Halo Sobat Humas, senang sekali dapat berjumpa dan menyapa Sobat Humas dalam podcast Bit Humas Polda Jatim. Kali ini Mas Adi beserta tim multimedia Bit Humas Polda Jatim sedang berada di Mojokerto nih. Dan narasumber kali ini merupakan seorang anggota polisi yang berdinas di Satlantas Polres Mojokerto. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Aibda Ivan. Selamat siang Pak Ivan. Selamat siang Mas Adi. Bagaimana Pak Ivan kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Adi. Pak Ivan, saya mau tanya, sebagai anggota Polri, apa saja kegiatan yang Bapak lakukan sehari-hari sebagai anggota Polri? Siap Mas Adi. Jadi saya jelaskan di sini Mas Adi, saya anggota Satlantas Polres Mojokerto Mas Adi. Nah kebetulan saya dinas di regidennya Mas Adi. Kesehariannya saya giat pelayanan di Samsat Mojokertonya. Itu Mas Adi. Ya. Selain menjadi anggota Polri, saya dengar Bapak punya hobi yang menghasilkan cuan. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Humas sekalian apa kegiatan dan hobinya Pak Ivan ini? Alhamdulillah Mas Adi. Ya. Jadi awal mulanya itu hobi Mas Adi. Benar sekali hobi. Jadi untuk mengisi waktu luang, otomatis kan kita harus punya hobi. Nah dari situ saya akhirnya kan ketemu sama hobi apa yang sekiranya bisa menghasilkan cuan. Nah waktu itu saya tertariknya di burung murai. Burung murai? Iya, murai batu. Nah murai batu akhirnya saya coba beli Mas Adi. Waktu itu 1 pasang murai batu untuk saya budidayakan. Kalau boleh tahu waktu itu berapa Pak Ivan? Jenengan beli murai batu 1 pasang itu harganya? Waktu itu harganya tidak sama kayak sekarang Mas Adi. Kalau sekarang kan agak turun harganya. Waktu itu mahal Mas Adi, saya belinya sekitaran 20 juta. 1 pasangnya. 1 pasang? Iya, benar Mas Adi dari teman saya. Nah tapi di situ kan saya lihat itu kualitasnya Mas Adi. Soalnya info dari teman-teman, anakan burung tersebut banyak yang nyari. Lah karena dia butuh burungnya dijual, akhirnya saya bersedia untuk mengganti itu. Itu awal mulanya Mas Adi. Nah, berjalannya waktu, saya kepingin mengembangkan ternakan murai itu. Akhirnya saya coba belajar ke teman Mas Adi. Yang namanya orang kalau nggak belajar kan nggak mungkin bisa Mas Adi. Akhirnya saya belajar, dari situ saya dapat ilmu. Dapat ilmu bagaimana caranya berternak burung murai. Nah, akhirnya saya coba keberuntungan Mas Adi. Saya tambah lagi menjadi 5 pasang, akhirnya jadi 6 pasang Mas Adi. Nah setelah itu saya coba, saya budidayakan, alhamdulillah berhasil. Nah waktu itu lagi enak-enaknya Mas Adi, harga anakannya mahal. Jadi kita jual bisa harga 2,5 sampai dengan 3 juta. Itu untuk anaknya? Anakan, sudah makan sendiri. Istilahnya kalau di permuraian itu trotol, gitu. Tapi lambat waktu, ternyata harga burung murai mengalami penurunan. Ya, tapi waktu itu kan saya sudah alhamdulillah punya anakan banyak Mas Adi dan bisa jual. Akhirnya saya kembangkan lagi dan saya punya 12 pasang. Jadi totalnya yang ada di rumah ini ada 12 pasang Mas Adi. Itu Mas Adi. Kalau boleh tahu Bapak, apa yang biasanya mempengaruhi harga naik turunnya burung murai itu? Kok bisa sampai kadang naik, terus kadang turun? Nah ini Mas Adi, kalau dari segi pakan, saya kira tidak ada permasalahan Mas Adi. Masalahnya harganya pakan tetap stabil. Nah ternyata saya kulik dari teman-teman yang membuat harga burung itu jatuh. Itu ada penjual yang sistem jualnya itu lewat online. Nah, dari situ dia kan tujuannya hanya untuk mencari bonus di online itu. Sehingga dia jual harga burung itu agak ngawur itu Mas Adi. Terus yang kedua mungkin karena dirasa itu hasil ekonominya bagus Mas Adi, akhirnya banyak orang yang berternak burung murai. Nah dari situ kan terlalu banyak burung murai yang ada di pasaran, akhirnya mungkin itu bisa berpengaruh di harga pasar. Jadi banyaknya peternak juga mempengaruhi. Banyak saingan Mas juga. Betul Mas. Kenapa jenengan memilih burung murai ketimbang burung-burung lain? Jadi gini Mas Adi, kalau saya lihat di pasaran, harga burung murai itu jauh lebih bagus, lebih bagus dan lebih stabil.
awalnya itu kenapa saya milih ke burung murai. Tapi di tengah waktu ternyata harga burung murai bisa turun. Nah, dari situ akhirnya saya coba keberuntungan lain, Mas Hadi. Apa yang sekiranya bisa saya cari? Karena saya itu sukanya ternak, Mas Hadi. Akhirnya saya coba beralih ke ayam bangkok. Tapi tanpa mengesampingkan untuk burung murai. Jadi burung murai tetap jalan, saya hanya menambahkan saya Jadi jalan tetap jalan bareng-bareng. Iya, ke ayam bangkok biar bisa jalan bareng-bareng. Itu awalnya. Terus akhirnya sekarang alhamdulillah saya bisa tetap ternak murai dan bisa ternak ayam bangkok. Itu Mas Adi. Baik Pak, untuk ayam bangkok ini udah berapa ekor yang Bapak miliki? Alhamdulillah Mas Adi. Awalnya ya saya punya 3 ekor aja Mas Adi. Lanjut saya coba beli betinanya. Waktu itu saya beli betinanya 5 ekor Mas Adi. Nah dari situ akhirnya saya coba kawinkan antara betina sama jantan itu dengan jenis yang beraneka ragam. Ada jenis klater, ada yang jenis tama, ada yang jenis mangon, dan ada yang jenis pakoy. Dari situ coba saya kolaborasikan antara jenis-jenis ayam itu untuk menghasilkan ayam yang bagus. Itu. Nah dari hasil itu kurang lebih yang saya isi di kandang mungkin sekitaran ada 50 ekor ayam Mas Adi. Kurang lebih itu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Lalu Pak Ivan, bagaimana pemberian pakan serta perawatan dari burung murai dan ayam bangkok yang Pak Ivan miliki? Baik Mas Adi, jadi saya di sini punya anak buah Mas Adi. Istilahnya kan kalau di peternak namanya anak buah kandang. Nah, kebetulan saya ada anak buah 2, tapi itu ada peruntukannya masing-masing. Ada yang bagian ngopeni burung murai, ada yang bagian ngopeni ayam bangkok. Itu. Tapi porsinya tetap kalau seandainya nanti setelah ngopeni burung murai sudah selesai, baru yang bersangkutan bisa bantu ke ayam bangkok. Karena apa? Ayam bangkok jauh lebih membutuhkan ekstra perhatian Mas Adi. Karena apa? Karena makan segala macam itu harus benar-benar dijaga. Itu. Baik makan, vitamin, ataupun minum itu benar-benar harus dijaga. Biar apa? Pertumbuhannya bisa menjadi baik. Itu Mas Adi. Berarti ayam dan burung murainya Pak Ivan ini punya perawat ya? Iya Mas Adi. Alhamdulillah. Punya perawat. Kalau nggak ada perawat, nggak mungkin saya bisa Mas Adi, karena kan saya harus dinas. Itu Mas Adi. Pak Ivan. Iya Mas Adi. Dari beternak burung murai hingga ayam bangkok, pasti kan ada kendala atau hambatan yang Pak Ivan alami. Mungkin bisa dijelaskan apa saja hambatan serta kendala selama merintis usaha ini. Baik Mas Adi. Kalau hambatan yang paling banyak itu di burung ya Mas Adi. Terutama di faktor cuaca Mas Adi. Nah kalau kena cuaca ekstrim itu yang rawan Mas Adi. Kalau indukan saya kira kuat Mas Adi, kalau indukan murai. Tapi kalau anakan, nah itu yang rawan. Karena sistem di kandang saya itu anakan lahir, diloloi, sampai nanti dia bisa makan sendiri itu langsung dari kandang. Jadi saya tidak pernah ngambil anak itu untuk dilolo sendiri, tapi langsung dilolo sama induknya. Makanya istilahnya kalau di permuraian itu namanya muda kandang Mas Adi. Nah biasanya itu yang banyak dicari sama penghobi burung. Karena apa? Karena burung itu biasanya kesehatannya bagus, staminanya bagus, dan akhirnya bisa menginduk ke indukannya. Akhirnya apa? Suara sama powernya burung ikut bagus. Itu kalau di burung murai. Kalau untuk ayam Mas Adi, lah itu benar-benar harus ke perawatannya Mas Adi. Soalnya kan untuk perawatan ayam itu tidak bisa sembarangan. Mulai makan harus kita jaga, vitamin harus kita berikan secara rutin. Apabila ada sakit apa segala macam, kita harus bisa segera tangkap dan mengobati itu. Dan kebersihan kandang juga harus tetap dimonitor. Harus itu Mas Adi. Setiap hari kita harus bersihkan kandang Mas Adi. Makanya saya punya anak buah kandang ya tujuannya untuk itu Mas Adi. 1, saya kepingin juga menjaga kesehatan ayam. Yang kedua, biar sekeliling juga tidak bau. Yang ketiga, tidak berdampak ke masyarakat sekitar. Itu Mas Adi.
Mas Adi. Dari hobi yang kemudian beternak dan menghasilkan cuan. Ini siapa aja Pak target pasarnya? Jadi gini Mas Adi, sekali lagi di sini kan saya bilang ini hobi. Ya. Jadi kalau misalnya saya dapat cuan, ya itu mungkin saya kira bonus Mas Adi. Ya. Jadi kalau saya target mungkin tidak terlalu yang berlebihan Mas Adi. Yang penting orang bisa mengenal ternakan saya, hasil ternakan saya, dan nanti kalau misalnya dibawa ke pergantangan burung, ini bisa menang. Nah itu saya udah senang Mas Adi. Nah saya juga sendiri kan sudah punya komunitas burung ataupun ayam. Nah, dari situ secara langsung ataupun tidak langsung pasti mereka kan mengikuti. Lambat laun pasti waktu yang membuktikan Mas Adi. Jadi nanti saya mengalir aja Mas Adi, berapapun itu cuan yang saya terima itu saya anggap hanya bonus Mas Adi. Ya tetap yang utama ya sebagai anggota Polri Mas Adi, Ya, mengabdikan ke negara. Betul. Itu Mas Adi. Itu Mas Adi. Mungkin Sobat Humas di rumah juga penasaran. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa tips untuk Sobat Humas di rumah? Mungkin ada yang mau memulai usaha ternak ayam bangkok dan burung murai ini. Baik Mas Adi. Jadi yang paling utama Mas Adi itu harus yakin Mas Adi. Yakin yang pertama. Jadi kalau misalnya jenengan punya hobi atau punya planning usaha, itu yang pertama harus yakin. Karena itu adalah dasar Mas Adi. Kalau jenengan tidak yakin sama apa yang sampean kerjakan, pasti nanti tidak bisa mengerjakan secara maksimal. Yang kedua, berusaha untuk sharing atau tanya yang lebih berpengalaman. Karena dari situ kita dapat ilmu Mas Adi. Bagaimana cara meminit yang baik dan mengembangkan ke depannya. Yang ketiga, memanfaatkan yang sekarang lagi viral ada medsos. Medsos itu penting banget. Penting banget Mas Adi. Nah, dari situ nanti kita bisa mulai yang namanya pemasaran. Tapi sekali lagi Mas Adi, saya bilang ke jenengan, ini hobi Mas Adi. Jadi makanya itu saya tidak punya target yang muluk-muluk, harus bagaimana, enggak. Saya jalani aja seperti ayam mengalir. Nanti kalau emang waktunya mungkin saya dikasih rezeki yang lebih sama yang di atas, yaitu mungkin waktunya saya panen itu aja Mas Adi. Tetap ilmu padi ya Pak ya? Iya betul Mas Adi. Padi. Berusaha itu Mas Adi. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.